Ayat terakhir itu sekali
terbiasa kita dulu belajarnya mengikuti yang dhaif, yang lemah. Mulai sekarang kita berusaha kita jangan dengan pendapat yang lemah, tetapi pendapat yang sahih saja. Jumhur ulama al-qurra itu menyarankan kalau kuat langsung satu nafas, kalau tidak kuat disarankan berhenti di alaihin kedua. Tapi dengan catatan diulangi dari ghairil. Kita masuk ayat sampai ayat 240, sekarang 241 gitu. Halo? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ala terhadap muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jadi tidak dibiarin dilecak, buatan. Walaupun nafkah sudah putus ya, tapi tetap dianjurkan oleh Allah dia memberi hadiah. Misalnya ngasih hadiah ruko saisine. Misalnya, berarti kan dia masih memiliki sumber rezeki usaha. Itu pahalanya luar biasa. Walaupun sudah cerai. Jadi cerai misalnya. Itu dalam Islam si suami, mantan suami ini tetap dianjurkan memberikan hadiah, terutama hadiah yang bisa disirkulasikan. Paham kan? Hadiah yang bisa disirkulasikan hasilnya. Kamu saya kasih hadiah slab, kan bisa digunakan untuk kerja. Kalau yang kenyataan sekarang di masyarakat itu, entah itu hadiah, entah itu beli sendiri, wallahu a'lam ya. Tapi banyak yang sudah dicerai, janda itu banyak yang sekarang lagi bergerak. Ya, barangkali itu hadiah dari suami. Saya cerai, tapi saya hadiahi mobil cilik King Grand. Nah, kan berarti kan masih punya sumber nafkah. Atau kalau tidak ada uang, dia cuma dikasih sepeda motor. Hadiahnya itu tetap oleh dia digunakan ojek. Tapi kalau sepeda motor itu kan sentuhan langsung dengan penumpang, ini bahaya. Bahaya. Jadi perempuan kan nggak bisa milih datang sesuai aplikasi. Iya, cinta kok anak nakal bisa. Ini kan, udah mak saya khusus perempuan nggak bisa. Sesuai aplikasi. Jadi ini ajaran dalam agama, dicerai tapi tidak digeledah, tetapi tetap dianjurkan memberikan hadiah. Atau hadiah berupa toko. Ini saya hadiah. Saya sini. Dia jualan, dia makan, dia jualan, dia makan di situ. Cuman kayak iso pulang kan dia sini. Akhirnya rukoe tutup diganti kos-kosan. Misalnya. Atau hadiah mantan suaminya itu berupa sawah, kan bisa sih ditanduri kalau di desa. Beliau kayak ini sawah itu sono bantal ya, no bantal guling. Sawah wong Joyo. Saya sawah wong Joyo Sukon itu saat ini kan no bantal ya, no guling. Orangnya apa orangnya? Bangsa tinggi di orangnya. Jadi istilahnya Islam masih menganjurkan dia tetap memberikan hadiah. Masya Allah. Mata'um bil ma'ruf, ya, dengan cara yang patut. Jadi kata-kata bil ma'ruf ini oleh ulama diartikan
sesuatu yang bermanfaat. Gitu kan. Bukan hanya sekadar memberi hadiah loh ya. Jadi mata bil ma'ruf. Jadi dia hadiah yang secara patut. Itu artinya apa? Hadiah yang bisa menghasilkan. Hadiah yang bisa menghasilkan sebagai nafkah, gitu. Jadi bukan hanya hadiah dikasih ya wes sampai situ, betul. Kalau bisa mantan suami tadi itu memberi hadiah kepada mantan istrinya bil ma'ruf, yang sekiranya hadiah itu bermanfaat, gitu. Kendaraan atau duitnya pickup, hadiah itu bisa tak kasih hadiah pickup, tetap pickup enak, ditulisi disewakan, hubungi nomor telepon WA ini, taruh di pinggir-pinggir depan dinoyo ini, pasti itu bisa dicatat, nggak barang. Atau kadang-kadang yang saya tahu pickup yang ada tulisannya itu disewakan, hubungi nomor WA ini, itu bisa anak kos pindahan, orang-orangnya bisa orang pindahan rumah, manfaat. Artinya dia dikasih hadiah tapi bermanfaat sebagai masukan atau sebagai nafkah. Ini apa, kata-kata bil ma'ruf itu dengan secara patut itu maksudnya tetap menghasilkan, tetap menghasilkan. Hakon 'alal muttaqin, ini sebuah apa, suatu kewajiban, sebagai suatu kewajiban 'alal muttaqin bagi orang-orang yang merasa dirinya bertakwa kepada Allah. Kalau tidak bertakwa ya enggak usah. Kalau takwa ini benar Pak, konsekuensinya. Takwa ini apa? Takwa ini adalah bagian di antara penghuni surga. Ya, jadi takwa itu adalah ciri di antara penghuni surga. Kalau suami yang menceraikan itu merasa dirinya tidak takwa, merasa dirinya bukan orang soleh, ya, merasa dirinya tidak pantas ke surga, ya sudah geletak mulai istrinya, geletak mulai, karena dia tidak pantas dijuluki muttaqin, haqqan 'alal muttaqin. Tapi kalau dia itu orang yang soleh, orang-orang yang pantas menyandang ketakwaan, orang-orang yang memiliki sifat-sifat daripada penghuni surga, yaitu nilai-nilai ketakwaan, maka pasti si suaminya akan memberi, mantan suaminya ini pasti akan memberikan dari hadiah, bukan malah mempelosono. Oh, itu jelas itu Pak. Kalau kebalikannya ya, mafhum mukhalafahnya, kalau dia justru memberikan kepada mantan istrinya itu adalah kesengsaraan dengan cara dihukum, dengan apa cara apa, dipakeri jaga kayu maneh, dia dukun no misalnya. Ini jelas ini si mantan suami ini tidak masuk ke dalam kategori muttaqin, tidak masuk dalam kategori orang-orang yang soleh, tidak termasuk kategori orang-orang yang ahli surga. Malah sebaliknya, dia menjadi orang cinta terhadap penghuni neraka. Nauzubillah. Paham ya alur ceritanya ini ya? Ya, lanjutannya. Kadzalika
demikianlah yubayyinu, menerangkan siapa? Allah lakum bagi kalian ayatihi, ayat-ayatnya, agar apa? La'allakum ta'qilun, agar supaya kalian mau memahaminya. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mengerti. Terkadang manusia itu besok digiring oleh Allah ke suatu tempat di para mahsyar, ya. Itu dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Qala Rabbi lima hasartani wa qad kuntu Qala Rabbi lima hasartani a'ma. Ya Allah, kenapa saya digiring dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sungguh saya di dunia dulu melihat. Karena dia kata Allah, kamu itu dulu dikasih mata kepala, dikasih mata hati, kau tidak mau mengerti tentang Al-Quran. Loh ini loh. Kau langgar terus Quran, kau tidak mau mengkaji Al-Quran, sehingga kau tidak tahu menahu, acuh tak acuh terhadap ayat-ayatku. Sekarang rasain loh, ya, digiring ke suatu tempat dalam keadaan buta, ma'isatan dongka. Ya Allah, qala Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Jadi Allah sudah mengatakan, kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar supaya la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti, agar kamu memahami, agar kamu menjadi paham terhadap apa yang telah Allah terangkan di dalam ayat-ayatnya. Kan banyak sekarang yang cuma baca Quran tapi tidak mau memahami. Khatam Qurannya, dia baca Qurannya tapi dia tidak mau memahaminya. Qurannya khatam, Qurannya dia baca, tapi dalam praktek kesehariannya nol, tidak mengamalkan Qurannya. Ini bahayanya ya. Jadi pentingnya belajar itu, jangankan kok belajar memahaminya, ini bisa diisyaratkan pentingnya belajar bagaimana membacanya saja itu harus benar. Kalau tidak, wal Qur'anu yalanu, menjadi jalan-jalan yang tidak baik. Jadi soalnya nopo biyen kula sampun sanjang ya, bahwa Al-Qur'an itu, bahasa Al-Qur'an ini sensitif. Al-Quran ini sensitif. Dulu dikit
maknanya berubah. Maknanya bisa berubah. Masya Allah. Keliru titik, keliru harokat. Jangankan kok keliru huruf, keliru harokat maknanya berubah. Ya Allah. Kayak dalam hadis itu, karena kitabnya bundul dan ada harokatnya, seenaknya dewe dia bacanya. As-sawmu qala Rasulullah sallallahu as-sawmu jannatun. Pakai fathah. Poso itu ya surga. Ditegur sama jamaahnya. Kok dibaca fathah yai? Lalu apa? Niku dhamma. As-sawmu junnatun. Jadi yang benar itu as-sawmu junnah. Poso itu adalah perisai, tameng dari kobaran api neraka. Jadi orang yang ahli puasa itu ada tameng, tidak disentuh oleh api neraka. Itu namanya junnah. Kalau dibaca jannah, surga, sih lumayan. Bahwa puasa itu dibalasannya surga. Tapi yang keliru. Ada yang tambah keliru lagi pakai kasroh. As-sawmu jinnatun. Poso itu kerasukan jin. Itu Pak bedanya ya. Dikasih harokat fathah. Jannah surga, junnah tameng dari api neraka, jinnah kerasukan jin. Untung ikman ya ini jannah. Kalau somo jinnah tuh wah diamuk sama apa zaman. Jadi baca kitab pun harus hati-hati. Mendatangkan harokat. Jadi orang membaca, mengartikan, menerjemah, memahami itu tak lepas dari nahwu dan shorof. Tidak lepas dari nahwu dan shorof. Minimal. Jangan bicara balaghah, badi, bayan, ma'ani, sastra. Tak usah bicara itu kedukuran. Kita bicara nahwu shorof saja. Itu orang bisa memahami, bisa mengerti, bisa menerjemah. Ya. Itu saja sudah luar biasa. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Memulai dari cara bacanya. Kalau pakai ilmu nahwu, ilmu shorof itu tahu ini bacaannya fa'ala apa fa'ala yuf'ilu. Ainnya tasdid apa enggak. Masya Allah. Waqina adzabannar. Waqina ini aslinya apa? Oh, ditelusuri fi'il madinya. Waqo fi'il mudhari'nya apa? Yaqi. Masdarnya apa? Wiqayatan. Fa'ilnya bahwa waqin. Misalnya ketemu waqina adzabannar itu waqi sambung dengan benar. Oh, ini aslinya adalah waqo.
terus ditasrif. Wa qayati wiqayatan fa huwa waqin wa dzaka mauqiyun. Ki la ki maukon mikon ketemu. Oh berarti kalau ki huruf ki harokatnya kasroh itu saja, itu ketemu fi'il apa? Fi'il amar, kata perintah. Disambung dengan na, wakina, selamatkanlah kami ya Allah. Ada benar yang ada neraka. Ketemu. Aslinya di nopo? Wah, oh. Kan jauh ya. Itu karena ditarik ke depan. Ditarik mencari apa? Fi'il madinya. Tarik ke depan. Oh, ketemu. Oh, ini aslinya. Ini contoh saja. Contoh. Oh, aslinya waqo. Yaki wikoyakan fahuwa wakin. Wadaka mauqiyun. Kila kaki maukon mikon. Masdarnya, ya, kata sumbernya ketemu juga. Jadi menerjemah seperti ini ada ilmunya. Tapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkataan kita artikan, itu kalau diterjemahkan malah bulat gak karu-karuan, Pak. Jadi menerjemah itu ada ilmunya. Harus ngerti susunan. Kalau bahasa Indonesia itu spot. Ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, POK. Tapi kalau dalam bahasa Arab harus ada grammatical oriented Arabic language. Harus tahu tata cara, kata bahasanya, gramatika bahasanya. Terus perubahan kata dalam ilmu sharafnya harus tahu. Ya, harus tahu untuk memahami bahasa. Itu yang mendasar, Jadi bukan hanya tahu makna berhurufnya ini. Bingung. Kadzalika, demikian. Yubayinu, menerangkan. Allah. Ini bisa salah paham ini. Demikian menerangkan Allah. Bahwa Allah itu jauh. Padahal yang dimaksud demikianlah Allah menerangkan. Makanya dalam ilmu terjemah itu subjeknya dulu. Pelakunya dulu. Qama Zaidun. Qama wis ngadeg sapa? Zaid. Terjemah, Zaid telah berdiri. Telah berdiri sapa Zaid. Jangan begitu. Itu makna Jawanya untuk mengetahui kedudukannya. Qoma itu fiilnya, fa'ilnya Zaid. Qoma Zaidun. Qoma wis ngadeg sapa? Zaidun Zaid. Coba terjemah. Zaid telah berdiri. Jadi ini contoh yang paling gampang. Jadi fa'ilnya dulu. Subjeknya dulu. Baru kata kerja. Ya, baik. Kadzalika dzadziludal. Coba dzadziludal. Coba itu ada titiknya. Dzadziludal. Kadzalika yubayyinu
Coba bedakan dengan alif. A I U ba. Coba. A I U ba. Lah, jangan terlalu dalam. A I U ba. A I U ba. Bedakan. A I U ba. A I U ba. Ya kan? Ini kalau keliru masang, Pak, keliru masang ya, maknanya berubah. Maknanya beda jauh. Nak bodoh. Ayo. Jangan terlalu dalam. Nak bodoh. Nak bodoh. Bedakan. Nak bodoh. Nak bodoh. Bedakan. Kalau nak bodoh, kami berlama-lama. Karena berasal dari kata abada, abadi. Abadi itu. Abada, abadi. Tapi kalau pakai ain, abada, berarti menyembah. Na'budu, kami menyembah. Kalau na'budu, kami berlama-lama. Beda jauh Pak maknanya. Na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami berlama-lama. Lo ngapain? Ya Allah, inilah bahasa Al-Quran, itu sensitif. Sensitif, harus benar. Tanya ke gurunya, ini pripun, ini bacaan ini pripun. Harus tanya, harus wajib belajar. Paham ya? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, itulah makan ini rajin suruhan ya. Nah, ini apa itu? Harus turun muka. Oh, bubur surah, bubur surah. Demikian. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna وَاتَّقُوا آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام